Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Seja Sulfana. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perdata, program studi Hukum Tata Negara. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama yaitu sistematika hukum perdata, hukum perorangan, perkawinan, hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan, hukum keluarga tentang perceraian dan perpisahan meja dan tempat tidur dan anak sah. Baiklah, materi pertama itu tentang sistematika hukum perdata. Yang pertama yaitu sejarah hukum perdata. Hukum perdata Indonesia Belanda berasal dari hukum perdata Perancis atau Kode Napoleon. Kode Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Yang kedua tentang hukum perdata di Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Yang ketiga yaitu tentang hukum perdata nasional. Jadi hukum perdata nasional adalah hukum perdata yang diciptakan pemerintah Indonesia yang sah dan berdaulat. Berdasarkan sistem nilai budaya Pancasila, hukum perdata nasional harus didasarkan pada sistem nilai budaya Pancasila dan berlaku untuk seluruh warga Indonesia. Selanjutnya tentang sumber hukum perdata. Dibagi menjadi dua, yang pertama tentang arti sumber hukum dan sumber dalam arti formal. Kemudian sistematika hukum perdata, di mana terbagi menjadi dua, yang pertama menurut ilmu hukum atau pengetahuan, yang kedua menurut undang-undang atau hukum perdata. Jadi teman-teman, materi selanjutnya itu tentang hukum perorangan, yaitu subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Lanjut teman-teman, untuk yang ketiga yaitu tentang perkawinan. Jadi teman-teman, perkawinan adalah salah satu perikatan yang suci, yang dimana perikatan tersebut dilandasi dengan ikatan lahir dan batin. Teman-teman, ada juga loh asas-asas perkawinan. Yang pertama yaitu tentang asas sukarela, asas persetujuan, asas bebas memilih, asas monogami, asas selamanya, dan asas perceraian dipersulit. Selanjutnya teman-teman yaitu tentang hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 13 tentang pencegahan perkawinan yang berbunyi, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan dengan dua syarat, yaitu syarat material dan syarat administratif. Kemudian pembatalan perkawinan. Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Kemudian wali nikah yang melakukan. Selanjutnya materi tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan 4 syarat, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yang ketiga adanya suatu hal tertentu, dan keempat adanya sebab yang halal. Nah teman-teman, kita sudah berada di poin terakhir yaitu hukum keluarga tentang perceraian dan perpisahan meja dan tempat tidur dan anak sah. Yang pertama yaitu tentang perceraian. Perceraian adalah batalnya suatu perkawinan dengan keputusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan.
Kemudian, perpisahan meja dan ranjang itu adalah suatu keadaan di mana suami istri tidak hidup bersama lagi karena suatu perselisihan, tetapi ikatan perkawinan masih tetap ada. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Baiklah teman-teman, cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you.